Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan melakukan pengamatan tentang mengamati alat pernafasan pada manusia dan observasi alat optik mata. Sebelumnya akan perkenalan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Anissa Putri Widananto, kedua ada Anggita Yuliana, ketiga ada Fitri Khotimah, dan yang terakhir ada Della Novitasari. Yang pertama ada praktek mengamati alat pernafasan pada manusia. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada alat peraga sistem pernafasan. Selanjutnya ada gambar sistem pernafasan. Lalu ada buku atau kertas dan pensil. Langkah-langkah percobaan. Langkah pertama, siapkan alat peraga atau gambar alat pernafasan pada manusia. Yang kedua, cocokkan dan tunjukkan nama alat-alat pernafasan manusia. Carilah informasi tambahan tentang fungsi alat pernafasan manusia yang ada. Jangan lupa catat semua informasi yang telah kamu ketahui tentang alat pernafasan manusia. Dasar teori. Bernafas adalah sebuah kegiatan di mana kita melakukan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Jadi, di saat kita bernafas itu, terjadilah proses masuk dan keluarnya udara. Nah, udara ini sendiri merupakan komponen-komponen gas oksigen dan gas karbon dioksida. Gas oksigen ini adalah gas yang kita hirup, sedangkan gas karbon dioksida ini adalah gas yang kita keluarkan. Nah, dalam sistem alat pernafasan manusia ini terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada hidung, lalu ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru dan diafragma. Baik, setelah kelompok kami melakukan pengamatan, di sini kelompok kami memiliki data hasil pengamatan, di mana pada sistem pernafasan manusia ini ternyata terdapat organ-organ yang membantu proses pernafasan tersebut terjadi. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah tempat di mana udara masuk pertama kali dan udara akan keluar pada terakhir kali. Lalu yang kedua ada faring. Faring ini adalah tempat di mana terjadi penghangatan udara, dan faring ini juga berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke trakea. Lalu yang ketiga ada laring. Laring di sini merupakan sebuah tempat melekatnya selaput atau pita suara. Yang keempat ada trakea yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima ada bronkus dan bronkiolus yang berfungsi untuk membawa udara ke dalam paru-paru. Dan yang keenam ada alveolus yang merupakan saluran akhir dari pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Yang ketujuh ada paru-paru. Nah, paru-paru inilah merupakan tempat di mana karbon dioksida dan juga oksigen saling bertukar tempat. Lalu yang terakhir ada diafragma. Diafragma ini merupakan jaringan otot pada organ paru-paru yang terletak di bagian bawah dan memiliki sebuah kubah. Nah, selanjutnya ada analisis data. Pertama, organ pernafasan manusia. Itu ada hidung, saluran pernafasan, dan juga paru-paru. Lalu hidung itu merupakan organ pertama untuk keluar masuknya udara ketika kita melakukan proses pernafasan. Lalu yang ketiga ada saluran pernafasan. Saluran pernafasan sendiri terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Lalu yang keempat paru-paru. Paru-paru ini adalah udara di mana tempat terjadinya pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen.
Lalu yang kelima ada gangguan dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada influenza, lalu yang kedua ada faringitis, yang ketiga ada laringitis, yang keempat ada asma, dan yang kelima ada bronkitis. Lalu untuk pencegahannya kita dapat berhenti merokok, menjauhi asap rokok, mencuci tangan dengan sabun dan air, atau menghindari polusi udara. Dan kita juga perlu mengonsumsi makan makanan sehat ataupun olahraga secara teratur agar terbebas dari gangguan organ sistem pernafasan kita. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu mengenai sistem pernafasan pada manusia adalah organ pernafasan pada manusia ini adalah sebuah organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari dalam saluran pernafasan. Proses pernafasan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal sendiri adalah pertukaran udara antara darah dan atmosfer. Proses ini terjadi pada permukaan alveolus di dalam paru-paru. Sedangkan pernafasan internal adalah pertukaran udara yang terjadi antara darah dan sel-sel darah. Prosedur pengamatan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan berupa poster atau gambar yang berkaitan dengan alat optik. Amati poster bagian-bagian mata dan perhatikan anatomi dari mata beserta fungsinya. Amati poster atau gambar gangguan indera penglihatan. Sebut dan jelaskan gangguan yang dapat terjadi pada mata. Amati gambar atau poster, tanda-tanda atau ciri-ciri mata yang tidak sehat, serta gejala gangguan pada mata. Amati gambar atau poster, cara menjaga kesehatan mata. Amati gambar atau poster tes ketajaman mata, dan mencoba membaca tes ketajaman mata. Dasar teori. Mata merupakan organ penting manusia. Mata berfungsi sebagai indera penglihat. Mata memiliki rancangan dan struktur yang sangat kompleks. Berdasarkan letaknya, bagian mata dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar mata ada 3, dan bagian dalam mata ada 11. Cara kerja mata. Cahaya yang masuk diterima oleh kornea, kemudian diteruskan ke pupil, kemudian diteruskan ke lensa mata, teruskan ke retina, dan akhirnya ke saraf optik. Penyakit pada mata yaitu miopi, hipermetropi, presbiopi, buta warna, katarak, astigmatis, rabun senja, kerabunan, dan kebutaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh data yaitu bagian mata. Bagian mata luar ada 3, yaitu alis mata, kelopak mata, dan bulu mata. Bagian dalam mata ada 11, yaitu kelenjar mata, lapisan sklera, kornea, lapisan kuroid, iris, pupil, retina, lensa mata, otot mata, saraf mata, dan cairan bola mata. Gangguan dalam indera penglihatan. Gangguan indera penglihatan yaitu mata yang terganggu dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahaya dari gangguan indera mata yaitu penderita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar mereka, kesulitan untuk meletakkan barang-barang, sulit berjalan, tersandung, tertabrak, dan tertimpa benda lain. Gejala dari gangguan indera penglihatan yaitu mata berkunang-kunang, ada titik hitam berjalan ketika melihat, kemampuan penglihatan berkurang. Tanda mata tidak sehat yaitu mata merah, mata tidak jernih, mata berair atau kering, mata kantuk, dan mata lelah. Ciri mata sehat yaitu kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan baik. Bulu mata teratur dan mengarah keluar. Kornea berwarna bening atau jernih. Sklera berwarna putih bersih.
dan pupil berwarna jernih. Cara menjaga kesehatan mata yaitu rutin memeriksakan mata. Jangan terlalu lama menatap layar elektronik, makan makanan bergizi, memakai kacamata hitam bila diperlukan. Cara menjaga kesehatan mata di era daring atau pembelajaran jarak jauh yaitu menggunakan handphone maksimal 2 jam dengan jarak minimal 40-50 cm. Kurangi tingkat kecerahan layar. Bila menggunakan handphone lebih dari 2 jam secara terus-menerus, maka terapkan rumus 20-20-20 atau dengan relaksasi mata. Artinya, setiap 20 menit menatap handphone, istirahatkan mata selama 20 detik. Kemudian pandanglah benda dengan jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Tes ketajaman mata. Tes ketajaman mata atau pemeriksaan visus dilakukan dengan cara melihat objek dalam jarak tertentu. Analisis data. Fungsi bagian mata. Yang pertama, alis mata berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Yang kedua, kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima serta mencegah debu kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Kelenjar mata berfungsi sebagai penghasil air mata. Lapisan sklera merupakan lapisan terluar yang berwarna putih. Kornea berfungsi menerima rangsangan berupa cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Lapisan koroid, lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi sebagai tempat lewatnya cahaya menuju retina. Retina atau saput jala merupakan bagian yang sangat peka terhadap cahaya. Lensa berfungsi meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat di retina dan sebagai pengatur fokus cahaya. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Cairan mata berfungsi memberi petunjuk pada mata. Tes ketajaman mata. Siswa akan diinstruksikan untuk melihat dari jarak 20 kaki atau kurang lebih 6 meter. Jika berhasil menyebutkan semua objek dengan tepat, maka hasil pemeriksaan siswa adalah 20/20. Jika hasil pemeriksaan siswa 20/40, maka siswa perlu berdiri di jarak 20 kaki untuk melihat objek oleh mata normal dengan jelas dari jarak 40 kaki. Ini membuktikan bahwa siswa kesulitan melihat dari jarak jauh. Kesimpulan, mata merupakan organ yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Bagian-bagian mata dibagi menjadi 2, yaitu bagian luar yang terdiri dari bulu mata, alis mata, dan kelopak mata. Bagian dalam terdiri dari kelenjar mata, lapisan sklera, kornea, lapisan koroid, iris, pupil, retina, lensa mata, otot mata, saraf mata, dan cairan bola mata. Mata sebagai alat indera yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata serta menghindari tanda-tanda mata tidak sehat dan juga mengatasi gejala-gejala yang dapat mengakibatkan penyakit pada mata. Untuk mengetahui ketajaman mata dapat dilihat dengan melakukan tes ketajaman mata, yaitu dengan cara melihat objek dengan jarak tertentu.